pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Mari kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang apa makna pilar itu. Sederhananya, ini adalah pondasi utama atau penyangga utama. Kalau kita ibaratkan pendidikan itu sebuah bangunannya, maka pilar adalah penopangnya supaya bangunan itu berdiri dengan kokoh. Secara konteks, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal mengajar pelajaran saja, seperti matematika, bahasa, dan lainnya, tetapi ada nilai dan semangat di baliknya. Jika pilar itu hilang, maka pendidikan hanya sebagai serah terima, tetapi tidak membentuk watak yang bagus untuk generasi muda. Nah, contoh nyatanya bisa kita lihat sekarang, banyak sekolah yang telah lengkap fasilitasnya, tapi kadang lupa menanamkan karakter pada siswa seperti rasa sopan santun, adab, rasa tanggung jawab. Akibatnya apa? Muncul kasus di mana-mana siswa yang pintar tapi tidak beretika. Ini membuktikan betapa pentingnya pilar pendidikan sebagai dasar agar pendidikan benar-benar membentuk manusia yang utuh. Selanjutnya, ini adalah inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 3 prinsip dasar pendidikan: ing ngangsor sung tulodo, ing madio mangun karso, tut uri handayani. Kalau kita analisis maknanya, ini bukan sekedar kalimat indah, tapi gambaran peran guru yang sesungguhnya. Guru itu bukan penguasa yang cuma memberikan perintah kepada anak, tapi harus jadi teladan di depan, ikut bergerak dan membangkitkan semangat di tengah, serta memberikan dukungan penuh dari belakang. Ini mengubah cara pendidikan bahwa murid itu subjek yang aktif, bukan objek yang pasif. Nah, contoh nyatanya bisa kita temui, misalnya saat guru memerintahkan anak murid kedisiplinan. Dia tidak cuma marah kalau muridnya terlambat, tapi dia meladankan kepada dirinya sendiri bahwa dia selalu datang tepat waktu. Atau saat ada siswa yang takut bertanya, guru tidak memaksa, tapi memberi semangat sampai siswa itu berani. Nah, dari sinilah penerapan nyata dari ketiga semboyan ini. Lalu, kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang di era digital, apakah ajaran ini masih relevan? Jawabannya sangat relevan, namun tantangannya makin besar. Secara konteks, Ki Hajar Dewantara mengajarkan peran guru. Sekarang, gurunya tidak hanya di ruang kelas, namun masuk ke layar gadget. Guru harus tetap menjadi teladan dalam menggunakan internet yang sehat, membangun semangat belajar meski lewat layar, dan mendorong siswa belajar mandiri mencari materi. Tetapi, pasti adanya tantangan berat. Pertama, soal literasi digital. Siswa mudah mendapatkan informasi, tapi belum tentu benar. Kedua, soal karakter. Di media sosial, sopan santun seringkali terlupakan. Yang ketiga, kemampuan guru sendiri harus beradaptasi dengan teknologi. Contoh nyatanya, bisa kita rasakan pada zaman pembelajaran jarak jauh kemarin, yang dimana guru dan murid berinteraksi dalam layar online. Guru tidak lagi menulis di papan tulis, tapi harus pandai memakai aplikasi, tetap mengajak diskusi, dan memastikan muridnya tetap semangat belajar meski di rumah. Di situ terlihat prinsip di tengah membangun semangat itu makin penting. Terakhir, mari kita renungkan sama-sama bagaimana pilar-pilar ini menjawab masalah pendidikan nasional kita saat ini. Kita tahu ada banyak tantangan, mulai dari menurunnya etika, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, sampai cara mengajar yang kadang terlalu kaku. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sebagai jawabannya. Pertama, ia mengingatkan kita bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter dan budi pekerti, bukan cuma pintar otaknya saja. Kedua, prinsip ini mengajarkan cara mengajar yang memanusiakan manusia, tidak membedakan anak pintar atau kurang pintar, tapi mengembangkannya apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Contoh paling nyata dan besarnya adalah penerapan kurikulum Merdeka sekarang. Kurikulum ini memberi kebebasan bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya, persis seperti pesan Tut Uri Handayani, di mana pendidikan memerdekakan potensi anak. Jadi jelas sekali, pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan cuma sejarah, tapi panduan hidup pendidikan kita sampai kapanpun.